Selamat pagi, Salam, Oma, Opa. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semua ya. Persekutuan lansia hari ini dilayani oleh Ibu Indriati Chandra dengan tema Merdeka di Usia Senja. Pengisi pujian Ibu Indriani Kurniadi. Bacaan pertama hari ini terambil dari Mazmur 42 ayat 1 sampai 6 yang akan saya bacakan. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat dari nomor 337. Kita nyanyikan sama-sama. Selamat berjumpa lagi Bapak dan Ibu dimanapun pada saat ini berada, yang pada saat ini sedang mengikuti kebaktian lansia di GKI Kosambi Baru. Kita tiba pada pemberitaan firman dan sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa.
Bapa yang ada di surga, kami sungguh bersyukur untuk persekutuan lansia yang boleh kami ikuti. Dan di dalam rasa syukur kami akan membuka Alkitab kami, hati kami, dan pikiran kami untuk kami bersama mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, pimpin dia ya Roh Kudus, dan pimpin juga setiap kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sesuai dengan yang diminta ya, pada hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-25, yang demikian firman Tuhan. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak dan Ibu, Sobat Lansia dimanapun pada saat ini berada, menurut hasil penelitian, penduduk Indonesia di tahun 2015 sampai dengan 2045 menunjukkan adanya fenomena penuaan. Artinya pada tahun-tahun tersebut diprediksi ya jumlah lansia akan terus bertambah dan bertambah. Dan akibatnya dan dampaknya adalah pada akhirnya menjadi tantangan, pada akhirnya menjadi PR untuk semua agar dapat mempersiapkan lansia-lansia yang sehat, yang mandiri, yang dapat hidup dalam keadaan yang merdeka tanpa dibelenggu oleh banyak sakit penyakit, oleh banyak kelemahan-kelemahan fisik yang dapat mengurangi kemampuan untuk dapat beraktivitas dengan baik tanpa harus banyak bergantung pada orang lain. Oleh karena itu, saudara, kalau kita lihat pemerintah kita pada saat ini menyediakan banyak fasilitas publik yang ramah lansia. Contohnya ada lift khusus buat lansia, ada tempat duduk yang disiapkan khusus buat lansia, ada antrian khusus buat lansia, bahkan di tempat-tempat tertentu ada toilet yang memang hanya untuk lansia. Bahkan gereja pun berupaya menjadi gereja yang ramah dengan lansia. Buktinya apa? Buktinya di gereja kita sendiri ada lift. Kenapa majelis jemaat mengadakan lift? Itu dengan tujuannya supaya ketika ada bapak dan ibu yang sudah lanjut usia mengalami kesulitan buat naik ke tempat ibadah bisa mempergunakan fasilitas lift. Lalu di gereja kita juga ketika persekutuan lansia ada fasilitas antar jemput. Lalu kalau kita lihat buku renungan lansia pun ditulis dengan format ya, lalu dengan bentuk huruf yang lebih besar dibandingkan dengan buku renungan yang lain. Di gereja kita pun ada vokal group yang memang khusus untuk lansia. Saudara, kalau kita lihat kenapa sih gereja berupaya supaya menjadi gereja yang ramah terhadap para lansia, terhadap para senior, terhadap mereka yang usinda, yang sudah memasuki usia indah. Itu disebabkan karena adanya kerinduan dari gereja sendiri agar para lansia
umat yang sudah lanjut usia dapat menjalani masa-masa tuanya dengan perasaan aman, dengan perasaan nyaman, dengan penuh bahagia, dan juga agar Bapak dan Ibu sebagai jemaat Tuhan tidak harus merasa terpenjara karena tidak bisa lagi aktif atau beribadah di gereja. Oleh karena itulah fasilitas-fasilitas tersebut diadakan. Saudara, kalau kita lihat, gereja mengadakan beberapa fasilitas yang dikhususkan untuk lansia dengan tujuan agar para lansia tetap dapat merasakan kemerdekaan beribadah di gereja, agar Bapak dan Ibu walaupun secara fisik semakin melemah, tetapi yang namanya ibadah tetap dapat dilakukan. Nah, kalau saya mau tanya pada saat ini Bapak dan Ibu, siapa yang tidak kangen ada persekutuan lansia lagi secara onsite, bisa ke gereja lagi, kumpul di gereja lagi, datang ke gereja lagi, berjumpa dengan sesama rekan usinda, khususnya rekan lansia. Siapa yang tidak punya kerinduan itu? Saya yakin bahwa kerinduan itu, harapan itu pada saat ini begitu besar ada dalam hati Bapak dan Ibu. Nah, saudara, pada saat ini kita diingatkan melalui keberadaan Bapak dan Ibu sebagai usinda, sebagai lansia, bahwa walaupun sebagai lansia memang ada keterbatasan secara fisik, memang ada kelemahan secara fisik yang dialami, tetapi puji Tuhan, Bapak dan Ibu tetap punya pengharapan supaya tetap dapat menjadi berkat, tetap kuat iman kepada Tuhan, tetap bisa sabar, tetap bisa berpengharapan menjalani masa-masa lansia ini. Hingga pada akhirnya itulah yang memunculkan pada akhirnya kerinduan dari Bapak dan Ibu untuk bisa beribadah bersama. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat dalam kehidupan masing-masing, tidak ada dari antara kita siapapun juga yang mau terpenjara, yang jadi terpenjara dalam masa-masa lansia. Semua berharap supaya tetap memiliki hidup yang merdeka, bukan hidup yang tidak bebas untuk melakukan ini dan itu, bukan hidup yang terbelenggu oleh ini dan itu. Nah, saudara, pada saat ini 1 Samuel 12 ayat 23 sampai dengan 25 pada saat ini kita diingatkan, bukan hanya kita diberi kemerdekaan untuk menjalankan ibadah, untuk menjalankan kegiatan bersama di gereja Tuhan, tetapi Bapak dan Ibu juga diberi kemerdekaan secara pribadi untuk beribadah kepada Tuhan. Dengan semakin berkurangnya tanggung jawab, artinya Bapak dan Ibu semakin punya kemerdekaan untuk menggunakan waktu luang untuk menjalankan ibadah secara pribadi, ya, untuk lebih banyak berdoa, untuk lebih banyak membaca Alkitab, untuk lebih banyak mendengar firman Allah, untuk lebih banyak merenungkan firman Allah, untuk lebih banyak juga mendoakan rekan-rekan, untuk lebih banyak mendoakan keluarga dan banyak hal. Nah, kalau kita lihat dalam 1 Samuel 12 ayat 23 sampai dengan 25. Dalam masa lansia, marilah kita menyatakan ibadah kepada Tuhan dengan juga kita selalu jadi teladan yang baik untuk anak, menantu, cucu,
bahkan juga mungkin cicit. Supaya apa saudara? Supaya memang dalam masa lansia pun kita tetap dapat menjadi berkat. Dan biarlah kiranya apa yang menjadi kerinduan dari Samuel dalam bacaan kita pada saat ini menjadi kerinduan kita semua. Nah saudara, pada saat ini kita semua sudah dimerdekakan dari belenggu kuasa dosa. Kita semua sudah dimerdekakan dari hukuman kuasa maut. Marilah kita mempergunakan masa hidup, masa tua kita, masa lansia kita untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Tetaplah setia beribadah kepada Tuhan, baik secara bersama-sama maupun secara pribadi. Tetaplah setia menjadi saksinya. Marilah Bapak dan Ibu, kita mempergunakan kemerdekaan yang Allah berikan seperti yang Tuhan mau. Dan biarlah Tuhan yang memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah agar kami dapat mempergunakan kemerdekaan yang sudah Tuhan anugerahkan seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam masa lansia kami, mampukan kami untuk kami tetap dapat memelihara persekutuan kami, baik dengan Allah maupun dengan sesama. Mampukan kami untuk kami tetap dapat menjadi berkat. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.